Saya anak keempat dari 5 saudara. Kakak perempuan saya anak pertama. Dia menikah di tahun 2014 di usianya 29 tahun. Dia senang memasak. Bersama suaminya dan keluarga, mereka tinggal di Kandis, Kepulauan Riau. Kesehariannya berdagang di kedai kelontong dan warung masakan khas Batak. Kurang lebih setelah dia 4 tahun di usia pernikahannya, dia mengalami hamil. Tetapi karena kesibukannya bekerja, dia sering mengendarai motor untuk berbelanja gas, beras. Dia tidak begitu perhatian dan mempertimbangkan kehamilannya, sehingga dia mengalami keguguran dalam kondisi hamil muda saat itu. Peristiwa itu membuatnya sangat sedih dan harus banyak beristirahat dan mendapatkan tindakan perhatian dari medis untuk pembersihan rahim. Setelah beberapa waktu mendapatkan istirahat, dan dia pun kembali beraktivitas seperti biasanya, dengan sedikit mengurangi kesibukan untuk berjualan masakan khas Batak dan mengurangi mengangkat yang berat-berat, karena itu akan membuatnya capek. Saya dan kakak saya berkomunikasi melalui telepon dan juga kami sering bervideo call karena kebetulan kami tinggal berjauhan. Saya di Cirebon dan dia berada di Kandis. Sering di akhir kami bercerita, kakak saya sering meminta untuk selalu dibawakan dalam doa karena kerinduannya dan suaminya agar Tuhan memberikan anak dalam keluarga. Tahun demi tahun berlalu, kehadiran anak seperti yang mereka harapkan belum juga terlihat tanda-tandanya. Apalagi dia juga sudah mengalami keguguran. Mereka mulai berpikir, mungkin kalau kita sudah punya satu anak, Tuhan akan memberikan anak kedua, dan mungkin Tuhan juga akan memberikan anak ketiga. Jadi, sebaiknya kita coba untuk mengadopsi seorang anak sebagai pancingan untuk memulai untuk punya anak sendiri. Ini yang mereka pikirkan dan sebanyak orang berpikiran demikian. Tapi suami kakak saya mengatakan, kita tunggulah dulu, mungkin ini belum waktunya Tuhan berikan kepada kita anak. Setelah mereka sepakat berdiskusi dan mereka pun menunggu. Tahun 2021 saya bertemu dengan kakak saya setelah 8 tahun kami tidak bertemu. Kemudian saya ajak kakak saya untuk bertemu dan berkenalan dengan tante kami, yaitu saudara seiman dan satu marga dengan kami. Dalam pertemuan itu kami banyak bercerita akan rencana keluarga, berdoa, dan khususnya kami berdoa untuk kerinduan kakak kami ini dan menguatkannya serta membesarkan hatinya agar dia tidak berkecil hati meskipun Tuhan belum memberikan seperti kerinduannya untuk memiliki seorang anak. Dan kami mendoakan, menyerahkan, semoga Tuhan menjawab seturut dengan rencana mereka. Di akhir pertemuan kami meminta untuk tetap saling mendoakan agar semua keluarga, baik yang di Cirebon maupun yang di Sumatera, semua dalam keadaan sehat. Akhirnya saya kembali ke tempat tinggalnya dan beraktivitas seperti biasa. Kami tinggal berjauhan dan dia melanjutkan berjualan. Beberapa waktu lalu saya dan kakak saya masih memiliki komunikasi. Tapi 3 bulan akhir belakangan tahun itu, komunikasi kami tidak baik. Kakak saya susah untuk dihubungi. Saya mulai bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga tidak bisa berkomunikasi. Lalu 2 bulan berikutnya, sekitar bulan April, saya mencoba untuk menelepon dan puji Tuhan akhirnya bisa terhubung. Kakak saya mulai bercerita kenapa dia hampir 3 bulan susah untuk dihubungi.
Dan dia katakan saat itu kondisinya sudah hamil, ya, pada usianya 39 tahun. Kondisi kehamilan itu membuat perubahan moodnya kurang baik. Ditambah dia gampang capek karena sudah memasuki usia yang sudah tua dan ditambah lagi dalam masa kehamilan. Di akhir teleponnya, tolong doakan saya. Dia katakan demikian kepada saya agar dia sehat dan bayi dalam kandungannya pun dalam keadaan sehat juga. Oktober awal 2024, puji Tuhan, kakak saya melahirkan secara sesar karena kakak saya pun sudah tua dan tidak lagi memungkinkan kalau dia lahir secara normal. Bayinya lahir selamat dan sehat. 2014 kakak saya menikah dan Tuhan memberikan anak kepada keluarganya dan suaminya. 2024 itu adalah 10 tahun lamanya kakak saya menantikan kehadiran anak. Kasih kemurahan Tuhan yang ajaib menganugerahkan seorang anak kepada kakak saya yang sudah termasuk tua, yang tadinya mungkin tidak memiliki lagi pengharapan untuk memiliki anak, dan mereka hanya bisa berserah, berdoa, dan puji Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan memberikan doa mereka, doa dan penyerahan untuk menerima setiap jawaban Tuhan, memberikan kekuatan kita di dalam menjalani hidup ini dari setiap pergumulan hidup kita.